Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi Islami dina wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alamin. Nah, ini Ibu buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, anak-anak, kemarin udah banyak yang ngerjakan tugasnya ya. Tugas praktiknya siapa yang udah mengerjakan kemarin? Kalau Dikerjakan belum? sudah, Bu. Nah, kemarin Ibu juga sudah cek semua, ternyata rumusnya kalian sudah, alhamdulillah sudah sedikit paham. Oke, sudah ada rumusnya ya yang dikirim ke Ibu ya. Oke, siang hari ini Ibu mau mengulangi lagi tentang apa yang kita pelajari 2 minggu kemarin anak-anak. Tentang Microsoft Excel. Nah, setelah itu nanti kita bahas praktik yang kemarin. Nah, kita praktekkan lagi tugasnya yang kemarin. Oke. Yuk, Ibu share dulu ya. Ibu share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah. Sudah. Oke. Yuk. Sudah terlihat? Ada yang belum? Oke, sudah ya. Ada part 2-nya. Ada. Nah, part 2-nya itu kita mengulangi lagi anak-anak, mengulangi lagi apa yang telah kita pelajari kemarin. Oke, yuk. Mulai. Nah, anak-anak, teknologi informasi dan komputer kemarin apa? Istilah selimut yang mencakup semua teknologi ya. Dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet berbasis komputer. Jadi, TIK itu biasanya mencakup tentang dan berhubungan dengan komputer anak-anak, selalu berhubungan dengan komputer dan internet. Oke, semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi. TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses informasi, dan belajar dari situs internet. Nah, lalu Excel itu apa anak-anak? Nah, Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet. Nah, kemarin anak-anak ada yang menggunakan spreadsheet nggak kerjakannya? Apa pakai Excel? Aku Excel. Excel. Yang di spreadsheet ternyata menggunakan biasanya ada di ini anak-anak. Kalau yang spreadsheet biasanya ada di HP. Ketika kalian menggunakan HP, dia pakainya spreadsheet. Tapi ternyata kemarin itu ada yang tanya ke Bu Fatin, taruh spreadsheet dia nggak bisa kalau di depan tanda sama dengannya itu tidak dikasih petik. Jadi harus dikasih tanda petik dulu baru koma. Ternyata rumusnya yang di HP dan di komputer itu berbeda anak-anak. Nah, untuk manajemen data serta melakukan fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom. Tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlahnya berapa, anak? Terdiri dari 1 juta
48.476 baris. Ya, betul. Dan kolomnya ada berapa? 16.384. Ya. Nah, coba kalau misalnya barisnya lebih dari 1.448.148.576, kira-kira bisa nggak? Masih bisa nggak? Misalnya dia lebih dari satu baris, 1.049.576, bisa nggak? Nggak bisa ya, karena dia udah maksimalnya, barisnya maksimalnya segitu. Jadi tidak bisa ditambahkan lagi. Nah, untuk kolomnya juga tidak bisa, anak-anak. Misalnya, untuk kolomnya dia 17.384. Kira-kira bisa nggak? Tidak. Nggak bisa ya? Oke. Nah, kita lanjut lagi. Microsoft Excel adalah program pengolah angka yang disediakan oleh OS Windows. Nah, kemarin selain dia bisa digunakan di OS Windows, dia juga bisa digunakan di apa, anak-anak? Mac OS, betul. Apalagi? Terus sama Mac itu sama tuh. Beda. Oke, di Mac OS, di Apple, Windows, Android. Betul. Nah, program pengolah angka dapat membantu melakukan perhitungan panjang. Program pengolah angka juga dapat membantu kita menghitung dengan cepat, dengan rapi, dengan teliti. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kelebihannya, anak-anak. Kelebihan dari Microsoft Excel. Kelebihannya apa anak-anak? Kelebihannya yaitu user interface yang mudah untuk dipahami. Yang kedua, kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi yang sudah kalian sebutkan tadi. Ada apa? Ada OS Windows. Ada apa lagi? Android. Ada Android. Mac OS. Ada Apple juga. Oke. Kalau Windows itu Mac OS Mac nggak apa-apa kan? Nggak apa. Oke. Nah, yang ketiga yaitu mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Yang selanjutnya tersedia lisensi dalam versi grosir. Nah, selanjutnya mempunyai ekstensinya apa kemarin, anak-anak? .xls. Nah, .xls terpopuler untuk software spreadsheet atau membaca ekstensi standar spreadsheet. Standarnya spreadsheet apa? .csv. Oke. Nah, selanjutnya fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. Selanjutnya spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. Nah, resource RAM dan memori kecil dibandingkan program sejenisnya. Lalu digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. Biasanya, Ibu contohkan kalau misalnya di sekolahan itu guru-guru biasanya menggunakan Microsoft Excel untuk apa, anak-anak? Kayak nilai-nilai. Ya, untuk memasukkan nilai, untuk menghitung nilai-nilai juga ya. Nah, kalau di minimarket, di kasir, menghitung harga jumlah barang. Hitung jumlah barang, betul. Jadi kalau kalian misalnya di Indomaret atau di kasir kayak gitu, pasti ada programnya yang tertanam di komputer yang ada di depan tadi, yang di kasir tadi. Oke. Nah, mendukung visual basic. Yang selanjutnya menyediakan fitur research pen untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel. Menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Oke, sekarang kita masuk ke kekurangannya, anak-anak. Kekurangannya apa? Oke, kekurangannya yaitu akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Nah, jumlah selnya tadi juga terbatas ya, nggak bisa banyak sekali. Nah, oke, selanjutnya yaitu add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network, fuzzy logic, tidak powerful dibandingkan software sejenis, contohnya MATLAB dan SAS.
Nah, nih. Nah, Microsoft Excel fungsinya untuk apa, anak? Tadi membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, dapat juga untuk meringkas dan memformat data atau grafik. Oke, selanjutnya yaitu membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. Nah, yang ketiga menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris dan lain-lain. Nah, tadi yang di kasir masuknya ke penjualan. Nah, bisa juga untuk menghitung laba dan selanjutnya yaitu untuk melakukan analisis dan riset harga. Nah, selanjutnya yaitu melakukan perhitungan statistika. Selanjutnya, membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. Lalu apa lagi anak-anak? Untuk konversi mata uang. Oke. Nah, selanjutnya untuk membuat grafik persamaan matematika anak-anak. Nah, selain itu, Excel juga dapat untuk membuat program Excel Visual Basic. Nah, dapat juga untuk melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. Oke. Nah, untuk sarana pembelajaran juga, pembelajaran komputer dan logika. Nah, tadi sudah disebutkan juga ya, kalau yang di guru tadi, untuk guru-guru, dia untuk apa? Menulis, nah, memasukkan nilai, menghitung nilai. Oke. Nah, sekarang masuk ke bagian-bagiannya anak-anak. Bagian-bagiannya yaitu ada apa? Office bottom. Ada office bottom di sebelah kiri. Ada office bottom. Lalu ada apa lagi? Atau nama file. Nah, nama book ya, atau nama file ketika kalian belum menyimpan. Iya? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Enggak. Oke. Nah, ini ada nama book atau nama file anak-anak. Nama book atau nama file ini biasanya kalau kalian belum menyimpannya dengan nama. Nah, pertama kali membuka Microsoft Excel pasti kalian menemukan nama ini di atas. Ya, namanya book atau nama file. Oke. Nah, ini yang ada simbol angka ini apa ini? Baris. Oke, betul. Ya, yang simbolnya ABC ini huruf kolom. Oke, betul. Nah, untuk menuliskan rumusnya di mana? Bar. Oke, betul. Nah, kalau yang garis-garis ini, kotak-kotak ini namanya apa? Sel. Oke, namanya sel. Nah, ini yang ada panahnya di sebelah kiri. Navigasi sheet. Oke, betul. Nah, ini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini apa namanya? Sheet. Oke. Nah, untuk ini menggeser-geser ini, kalau misalnya udah di apa? Penggulung roll. Betul. Namanya penggulung roll. Oke, ini yang di sebelah kanan ini juga ada ya. Kalian bisa tarik ke bawah atau tarik juga ke samping. Oke. Lalu kalau di situ untuk kolom dalam Microsoft Excel dilambangkan dengan apa tadi? Dengan huruf ABC. Oke. Kalau baris itu dalam Microsoft Excel dilambangkan dengan Angka. Dengan angka. Oke. Kalau ibu menuliskan A2, artinya kolom A baris kolom A baris kedua. Oke. Tadi kalau perpotongan untuk area potong antar baris dan kolom tadi disebut apa, Anak? Disebut sel. Jadi sel itu adalah area potong antar baris dan kolom. Oke. Lalu untuk range itu Kumpulan sel. Oke, betul. Jadi kalau misalnya ada kumpulan sel disebut dengan range. Oke. Nah, kalau ibu menuliskan C5 artinya
Kolom T baris kelima. Kolom T baris kelima. Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Sampai sini Ibu mau tanya dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak. Enggak? Oke, sekarang Ibu mau tanya dulu. Mbak Aida. Kenapa nggak aku? Bentar, Mbak Aida. Nanti gantian Mbak Aida. Itu. Ya. Oke, Mbak Aida, kalau Ibu menuliskan C10 artinya apa Mbak Aida? Kolom C baris ke-10. Oke, kolom C baris ke-10. Mas Rijalus di manakah? Ya, Bu, ada apa, Bu? Oke, kalau Ibu menuliskan C20 artinya apa? Kolom C baris ke-20. Kolom C baris ke-20, betul. Mbak Ale ya? Mbak Ale ya? Mbak Ale ya? Ya. Kalau Ibu menuliskan A10, artinya apa? Artinya apa, Mbak Ale ya? A10. Artinya? Aku aja, Bu. Mbak Alia dulu, ayo. Mbak Alia, Mbak Alia. Kolom A Baris 10. ke 10. Oke. Tadi siapa ya yang jawab ya? Mas siapa tadi? Ya, Tante Putra, Bu. Oke. Mas, kalau Ibu menuliskan E20, artinya apa, Mas? Kolom E baris ke-20. Kolom E baris ke-20, betul. Oke. Nah, berarti udah paham ya? Nah, sekarang kita masuk lagi ke range. Nah, ini bacanya range ya. Kalau kayak gini. Berarti ini bacanya range A1 sampai dengan A10. Oke. Ini bacanya range 1, range A1 sampai dengan A10. Berarti sel A1 sampai dengan A10. A10. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi. Mas Galih. Bu. Galih. Biarkan. Gantian dulu, Mas Galih dulu ya. Mas Galih, kalau Ibu menuliskan range C1 sampai C10, artinya? Sel C1 sampai dengan C10. Oke, betul. Sekarang Mbak dulu ya. Mbak siapa ya? Mbak Kiki. Mbak Kiki. Mbak Kiki. Ya. Mbak Kiki, oke. Kalau Ibu menuliskan range C20. Range C20 sampai dengan C30. Artinya? Artinya apa? Sel C? Sel C berapa? Mbak Kiki? Mbak Kiki. Oke. Sekarang Mbak Gendis aja, Mbak Gendis. Bu. Ya. Udah bisa ke-save, Bu, ini. Oh ya, oke. Mbak Gendis. Mbak Gendis. Oke, coba kalau Ibu menuliskan range C10. C10 sampai dengan C20. Artinya apa, Mbak? Sel C10. Ayo, Mbak Gendis. Mbak Gendis. Yang namanya Mbak Gendis mana ya? Dijawab dulu yang namanya Mbak Gendis. 2, Bu. Yang kelas 5A apa 5C? 5A. 5A. Range A10 sampai range C10, maaf, range C10 sampai dengan C20. Artinya apa? Sel C10 sampai Sel C10 sampai dengan sel C2. C20. Oke, betul. Mas, siapa lagi yang belum ya? Mas Habibi. biarkan. Mas Habibi.
Iya, Bu. Oke, kalau Ibu menuliskan range D15 sampai range D30, artinya apa Mas Habibi? Sel berapa tadi? D15 sampai D30. Sel D15 sampai D30. Oke, betul. Berarti ada yang mau ditanyakan lagi? Apa sudah paham? Enggak. Sudah paham semua ya? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang ada simbol-simbolnya. Simbol khususnya apa? Yang sudah kita pelajari ada Jumlahan. Betul, Jumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke. Nah, syaratnya kalau mau menuliskan rumus harus menuliskan apa? Sama dengan. Oke, betul. Sip. Oke, sekarang kita membahas tentang tugas TIK praktek minggu lalu ya. Oke. Pada mengerjakannya yang kemarin? Lalu? Nah, oke. Belum ya, masih boleh loh dikerjakan. Kemarin kan berapa? Kirim dulu Bu. Halaman 10 toh, Bu. Mana? Halaman 10 toh. Ya, betul. Halaman 10. Kita tulis dulu. Ada nomor. Oke, ada nomor. Nanti ada nama kue ya. Nama kue. Kalau kayak gini boleh nggak Bu? Kue yang dipesan. Boleh. Nama kue. Nama kue. Itu ada harganya. Ada harganya. Kalau nomornya disatuin di Halo. kue itu gimana Bu? Kalau disatuin di nama kue, boleh nggak Bu nomornya? Apanya? Kalau Nomornya? dicampur di Nggak nama apa-apa, kue. boleh. Tapi biasanya kalau nomor itu biasanya beda kolom. Oke. Kan sebanyak 12 kue. Oke, kita tulis dulu ya berarti ya. Nomornya kita tulis dulu. 7. Oke, nama kuenya apa aja? Kue lumpur. Kue pisang. Kue bolu. Kue coklat. Oke, kue bolu, kue coklat. Kue Oke, kue coklat. Keju. Keju. Kue nyanya. Lagi? Kue talam. Oke, kue talam. Kue lapis. Kue Tonis. cookies. Oke, harganya berapa? Kalau murnya berapa harganya? 3.000. Nah, oke. 3.500. 3.500 saat ini. Oke, 3.500. 5.000. Oke, 5.500. 3.000. Betul. 5.000. 2.500. 2.500. Oke. Nah, nah, coba Ibu ini mau menuliskan tambahnya ya. Di sini kalian boleh menambahkan juga. Misalnya harganya per A-nya segini. Kue lumpur harganya 3.000. Bu Hani membeli berapa? Nah, berarti jumlahnya ya. Bu dikasih RP Bu. Ya, boleh. Oke. Apa jadi buat Oh, nggak dikasih RP. RP-nya gimana? Nggak apa-apa.
Di number. Nah, nih. Currency. Currency. Akan. Ini total. Total harga gitu ya. Oke. Misalkan di Kuala Lumpur 2. Oke, 3, 2, 4, 2, 1. Oke. Nah, ini gimana? Kalau mau menghitung total harga? Ini C berapa? C2. C2. C3. C4. C2. Benar. Dulu, hitung dulu C2. Dikali D. Dikali D. D7. Oke, dikali D2. Totalnya berapa? 6.000. Coba. Sekarang ini Mbak siapa ya? Mbak Clavio. Ya. Mbak Clavio. Ya. Rumusnya apa yang nomor 2? C berapa? C3. C3, heeh. Dikali D. D. D berapa? Berapa? C4. D3. Nah, dikali D3. Oke. C berapa? C3 dikali D3. Oke. Oh iya. Nah, oke. Jangan ini ya. Maksudnya jangan ke ya, yang ini nomornya. Yang ini nomornya. Oke, yang ini nomornya. Yang ini yang kita tuliskan. Misalnya C berapa? Jangan kecoh dengan C1, C2. Oke. Nah, A1, A2. Berarti A1-nya bukan di sini, tapi di sini anak-anak. Di garisnya ini, yang panjang ini. Oke. Nah, coba sekarang Mas Arka. Mas Arka. Rumusnya apa Mas Arka? C4 ya. C4 Dikali D4. dikali D4. Oke, betul. Hasilnya berapa, Mas? Hasilnya 7.000. Oke, betul. Hasilnya 7.000. Sekarang Mbak Zahra 5D. Permainan apa itu? Mbak Zahra. Menghilang Mbak Zahra. Mas Galih. Mas Galih. Mas Galih, rumusnya apa Mas Galih? Buat B4. C? Kok B4? B4. Oke, C berapa? C5. Mas Galih di manakah Mas Galih? C5 dikali C5 betul. Dikali D5 ya. Oke. Dikali D5. Berapa Mas? 15.000. Mas Radeva. 5C Mas Radeva. Aku aja, Bu. Oke. Nantian dulu sebentar. Mas Radeva. Ya, Bu. Mas Radeva. Gue keju rumusnya. 6C. Nah, C. 6. C6. Mas Radeva. Mas Radeva ini berapa? C berapa? C6. C6 dikali berapa? D6. D?
D6. Oke. Nah, hasilnya 11.000. Oke. Mbak Faradila, Mbak Farah. Mbak Farah. Oke, Mbak Farah. Rumusnya apa, Mbak Farah? Rumusnya apa? Yang nomor 6? Aku aja, Bu. Berapa? Mbak Farah? Aku lagi, Bu. C berapa? Aku aja, Bu. Jalus, Bu. Bentar. C itu C7. Oke. Dikali berapa, Mbak Farah? Dikali D7. D7. Ya, D7. Oke. Nah, ayo selanjutnya. Yang belum siapa ya? Mas Dimas. Mas. Aku lah, Bu. Nanti gantian lagi, Mas Dimas. Oke. Siapa Mas Dimas? C8 Ya, betul. C8. dikali Ya. D8. Oke, betul. Nah, yang belum siapa ya? Benar, tak cari lagi. Yang belum. Itu cuma Kok nggak on cam ya? Mbak Laura. Mbak Laura. Mbak Laura. Manakah Mbak Laura? Mbak Laura tidak. Amanda. Mbak Amanda 5A. Aku aja, Bu. Ganti dulu, gantian dulu. Mbak Amanda, rumusnya apa Mbak Amanda? C9 dikali D9. C9 dikali D9. Oke, betul. Nah, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita hitung untuk yang jumlahnya ya, total pembayaran. Sekarang total pembayaran. Gimanakah ini? Oke. Kita hitung dulu total pembayaran. Go and center. Oke, total pembayaran. Salah tadi. 12 deh. Nah, harusnya cuma sampai sini di merge and center. Nah, digabungkan. Nah, caranya gimana? Kalau mau menjumlahkan dari range E2 sampai dengan Aku bu. 9. Ayo, siapa itu? Aku. Dar. Aku bu. Range E2 sampai range E9. Mas Zahwan, mana Mas Zahwan? Aku. Mas Zahwan, yang lain diem dulu. Yang lain diem dulu. Nanti gantian. Sam E2. Klik tarik ke bawah. Oke. Sampai E9. Sampai S9. Oke, betul. Nah, hasilnya berapa? 67.000. Nah, coba sekarang. Misalkan Ibu uang. Nah, ini uang pembayaran. Jadi, kita bayar berapa kayak gitu. Nah, coba kalau Ibu di sini bayarnya 80.000. Nah, Ibu bayarnya 80.000. Oke. Nggak usah pakai bayar gitu, nggak apa-apa kan, Bu? Nggak boleh. Nah, kembaliannya berapa? Cara hitungnya gimana? Mas Rijalus tadi ya, Mas Rijalus. Ya, Bu. Kembaliannya berapa Mas Rijalus? Ngitungnya gimana? 11. 10. Berapa? Benar. 11, oke. Minus 10. 10, oke betul. Hasilnya berapa?
Hasilnya 13.000. Jadi kembaliannya yang harus diberikan 13.000 jika pembayarannya 80.000. Oke. Dari contoh yang Ibu jelaskan ini tadi, Ibu contohkan tadi, ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan siapa? Aku Rizalus, ada yang ditanyakan? Kalau jumlahnya nggak tahu terus gimana Bu? Kalau jumlahnya Jumlah apanya? kan Jumlah uang pembayarannya? jumlahnya gitu, atau uang pembayarannya gitu. Nah, kalau uang pembayarannya itu bebas anak-anak. Misalkan kalian mau membayar dengan uang berapa? Misalnya 50.000. Kalau 50.000 itu berarti kurang. Nah, berarti kalian kalau membeli barang dengan total harganya 67, misalkan dengan 67, berarti kalian bisa membayar dengan 80.000, 90.000, atau dengan 100.000. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, Bang? Oke. Hah? Kalau mau ganti uangnya gitu gimana Bu? Mau ganti uangnya? Ganti uangnya gimana maksudnya? Jadi rupiah atau berapa gitu, rupiah atau berapa? Uang yang mana? Yang totalnya ini? Atau yang mana? Yang total harganya atau yang mana? Apa yang harganya? Gimana ganti dari rupiah ke mata uang lain gitu Bu? Nah, kalau itu nanti pakainya, pakainya akunting. Nah, nanti di sini kalian bisa pilih. Oke. Yo, sekarang Ibu share tentang tugas lagi ya. Kumpulkan tugasnya 2 minggu lagi. Mana ya tugasnya ya? Lama Bu. Bentar, ternyata belum dibuka sama Fatin. Dibuka heran. Bu, kok delaynya 1 minggu ya? Perasaan udah 2 minggu. 2 minggu ya. Udah 2 minggu lebih tapi kok baru sekarang ya Bu? Ternyata 2 minggu, kemarin 2 minggu lebih kayaknya. Kemarin 2 minggu Hampir lebih. 1 bulan. Hampir 1 bulan. 1 bulan, kelawaan nanti. Oke. Nanti Ibu keburu lupa kalau 1 bulan. Oke, share ya. Nah, di sini ada minimarket tulip. Nah, nanti share juga ke grupnya, ke grup. Oke ya, ada minimarket tulip. Jadi ini rumusnya kayak yang Ibu contohkan tadi. Misalkan ini harganya, harga per A-nya itu 15.000. Nah, 15.000. Nah, nanti totalnya dihitung ya kayak tadi ya. Nah, nanti Ibu contohkan kayak tadi. Misalkan ini berapa dikali berapa kayak gitu. Kayak tadi yang Ibu contohkan misalnya D berapa tadi? C berapa? C 2 kali dengan 2. Nah, kayak gitu. Nanti dihitung ya. Dihitung ya. Totalnya nanti dihitung. Oke. Nah, terus nanti untuk total yang harus dibayarkan nanti dihitung pakainya apa tadi? Sama dengan Oke, betul, pakainya SAM. Nah, nanti untuk uang yang dibayarkan nanti terserah kalian mau diisi berapa, 200 boleh, 300 boleh. Yang penting uangnya tidak kurang atau pas juga boleh. Kalau pas di sini nanti ditulisi aja, dikasih rumus aja sama dengan ininya tadi berapa dikurangi berapa kayak gitu. Oke? Nah, jangan lupa rumusnya dipakai ya. Ya, Bu. Nah, nanti Ibu cek lagi untuk rumusnya. Oke. Bentar Bu, aku mau tanya Bu. Ya. Masuk kan terus? Gimana? Terus kalau mau copy paste-nya gimana? Kalau mau copy paste? Ditulis lagi aja. Ayo ditulis lagi. Jadi kalau ini ada di Word, kalian tulis lagi di Excel. Oke ya? Nah, kalau enggak, kalian klik kanan. Ya. Oke, kelihatan? Klik kanan. Cari kopi. Oke, betul. Cari copy. Lalu
Bukan copy. Kalian buka Excel, terus di paste. Ya. Ya. Oke. Tugasnya nanti di-share ke grup ya. Ya, nanti di-share ke grup. Nanti kalau udah dikerjakan, nah di sini. Nah, jangan sampai lupa nih di sini nih. Nah, tak tulis di sini aja ya. Oke, tak tulis di sini. Kalau sudah mengerjakan, jika sudah selesai, nah, formatnya apa, anak-anak? Masih ingat? Nama, Kelas. nama, kelas, absennya berapa? TIK 2. 1. Kemarin kan ada 1. 1 kan yang kemarin. Sekarang udah Iya. 2. Nah, terus dikirimnya ke emailnya Bu Fatin ya. Oh iya Bu. Banyak. Oke. Nih ya. Jangan sampai lupa dengan formatnya. Formatnya harus ditulis. Nanti kalau dikirim ke ditulis wali kelas boleh nggak? Boleh. Ya, nanti untuk penamaan filenya jangan lupa ya, nama, dikasih kelas sama nomor absennya ya. Belum. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Siapa yang aku tadi? Siapa namanya? Sudah nama? Alia. Alia ya, Mbak Alia. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya ini. Ya, disuruh menghitung total pembayarannya. Total pembayaran dari minimarket Tulip. Ini ya. Oke, nanti Ibu share ya. Setelah ini Ibu share ke grup. Oke. Ya. Itu batas ngumpulin tugasnya berapa hari? 2 minggu. 2 minggu. Udah dijelasin makanya 5. Oke. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah paham? Sudah paham. Sudah ya? Ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Atau sudah paham? Tidak ada. Tidak ada? Oke. Jangan lupa diingat sebelum nulis rumus harus gerakan atau dituliskan dulu sama dengan. Oke? Ya. Nah, mungkin sekian dulu yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Oke. Nanti kalau ada yang belum jelas lagi, kalian boleh WA Ibu. Oke? Iya, Bu. Oke, sebelum kita akhiri, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, on cam semua yuk. On cam semua. On cam semua yuk. Microsoft Excel, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Oh, kenapa nggak bisa? On cam semua. Bentar, Bu. Udah ya. Oke. Udah on cam? Oke. On cam. 1, 2. 1, 2. Slide kedua mana ya? Slide kedua ya? On cam, sudah on cam? Slide kedua. Slide ketiga. Oke. Makasih anak-anak. Ketemu lagi 2 minggu lagi ya. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Ya, apa Mas Raja? Waalaikumsalam. Jalus. Kenapa? Hah? Kurang keteran apa? Minggu depan. Jangan Microsoft Excel aja, Kamu. Oh ya, besok habis UTS ya, kita belajar lagi ya. Selain Microsoft Excel ya, oke?
Waalaikumsalam. Salam.